Permohonan terbuka untuk Menteri Agraria, Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan, Bapak Hadi Cahyanto di Jakarta. Perihal permohonan pembatalan produk hukum kepada yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto di Jakarta. Dengan hormat, perkenankan kami, para aktivis yang berhimpun dalam lembaga swadaya masyarakat Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah, beralamat di Jalan Pulau Jaya, Kramat Beji, RT 05 RW 12, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat pemilik tanah adat Kampung Bojong Malaka, Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan yang pada saat ini tanahnya diduduki, dikuasai, dan digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan cara tidak sah untuk proyek strategis nasional pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Maka dengan ini kami bermaksud menyampaikan permohonan pembatalan produk hukum Kantor Pertanahan Kota Depok berupa sertifikat hak pakai nomor 00002 garis miring surat ukur nomor 00436 garis miring Cisalak garis miring 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Sekyu Kementerian Agama Republik Indonesia, karena berdasarkan data-data dan fakta-fakta baik berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maupun surat-surat yang dikeluarkan instansi pemerintah, terbukti dengan sangat nyata dan terang benderang bahwa sertifikat hak pakai nomor 00002 surat ukur nomor 00436 Cisalak tahun 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Sekyu Kementerian Agama Republik Indonesia, telah layak dan patut menurut hukum untuk dibatalkan karena telah memenuhi syarat pembatalan produk hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 huruf A, pasal 35 huruf C dan G Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Adapun dasar dan alasan permohonan ini secara lengkap kami uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 Peraturan Menteri ATR BPN RI nomor 21 tahun 2020 disebutkan bahwa pembatalan produk hukum yang diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN atau produk hukum kantor wilayah dan kantor pertanahan dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap produk hukum yang terbukti mengandung cacat administrasi dan atau cacat yuridis atau karena telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka
produk hukum Kementerian ATR BPN, kantor wilayah dan kantor pertanahan berupa sertifikat ataupun produk hukum lainnya dapat dibatalkan bukan hanya melalui putusan lembaga peradilan, akan tetapi melalui tindakan pembatalan oleh Kementerian ATR BPN RI atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kedua, bahwa produk hukum dalam bidang pertanahan dinyatakan mengandung cacat administrasi dan atau cacat yuridis sehingga memenuhi syarat untuk dibatalkan adalah apabila produk hukum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Adanya unsur kesalahan dalam proses atau prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak, dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah. Adanya unsur kesalahan dalam proses atau prosedur pengukuran. Adanya unsur kesalahan dalam proses atau prosedur penerbitan sertifikat pengganti. Adanya unsur kesalahan dalam proses atau prosedur penerbitan sertifikat hak tanggungan. Adanya unsur kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, adanya unsur kesalahan subjek hak, adanya unsur kesalahan objek hak, adanya unsur kesalahan jenis hak, adanya unsur tumpang tindih hak atas tanah, adanya unsur tumpang tindih dengan kawasan hutan, adanya unsur kesalahan penetapan konsolidasi tanah, adanya unsur kesalahan penegasan tanah objek land reform, adanya unsur kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak, adanya unsur kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan pembatalan. Adanya putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan, dan atau perbuatan pidana lainnya. Adanya dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat bukan produk instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Adanya putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum kementerian dan atau adanya cacat hukum dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak, tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas. Itulah unsur-unsur yang menyebabkan suatu produk hukum pertanahan dinyatakan cacat secara administrasi dan atau secara yuridis sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 35 Peraturan Menteri ATR BPN RI nomor 21 tahun 2020 tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah bersifat opsional, bukan bersifat kumulatif, sehingga satu atau dua unsur saja dari seluruh unsur penyebab yang terdapat dalam ketentuan tersebut terdapat dalam sebuah produk hukum, maka produk hukum tersebut dinyatakan cacat secara administrasi dan atau cacat yuridis, sehingga oleh karenanya layak dan patut menurut hukum untuk dibatalkan. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta terkait dengan proses penerbitan sertifikat hak pakai nomor 00002 surat ukur nomor 00436 Cisalak 2018 tersebut, maka kami menilai terdapat sejumlah unsur penyebab sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Republik Indonesia (SECU) Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut cacat secara administrasi dan atau secara yuridis, sehingga oleh karenanya layak dan patut menurut hukum untuk dibatalkan. Adapun fakta-fakta dimaksud adalah sebagai berikut. 1.
bahwa sertifikat hak pakai nomor 0002 surat ukur nomor 00436 Cisalak 2018 atas nama pemerintah Republik Indonesia (SECU Kementerian Agama Republik Indonesia) merupakan produk hukum turunan dari sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak tahun 2007 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia SECU Direktorat Radio SECU Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia, karena sertifikat hak pakai atas nama Kementerian Agama tersebut adalah sertifikat pecahan dari sertifikat hak pakai Departemen Penerangan, bahwa sertifikat hak pakai nomor 0001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 tersebut dinilai cacat administrasi dan atau cacat yuridis karena sertifikat hak pakai tersebut merupakan sertifikat hak pakai pengganti dari sertifikat hak pakai fiktif yang tidak pernah ada dan tidak jelas keberadaannya, yaitu sertifikat hak pakai nomor 2/Curug tahun 1981 yang dinyatakan hilang terbakar kemudian diganti dengan sertifikat hak pakai nomor 1 Cisalak 1995 yang juga dinyatakan hilang. Bahwa kedua sertifikat hak pakai yang keduanya dinyatakan hilang itu diterbitkan atas dasar alas hak yang juga fiktif alias tidak jelas keberadaannya, yaitu Akta Agendum Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhetland dan akta jual beli tanah tersebut antara Han Teknio atas nama Envimat Capaitot Eksploitasi Panhetland selaku penjual dengan Departemen Penerangan atau RRI melalui Jawatan Gedung Negeri Bogor selaku pembeli. Kedua jenis dokumen tersebut yang menjadi dasar dan alas hak penerbitan sertifikat hak pakai tersebut tidak pernah ada alias fiktif. Bahwa kepastian tentang fiktifnya kedua dokumen tanah tersebut, yakni Akta Agendum Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhetland dan akta jual beli tanah antara Han Teknio dengan pihak Departemen Penerangan atau RRI, dapat dibuktikan dengan tidak ditemukannya kedua dokumen tersebut dalam daftar bukti surat yang diajukan Departemen Penerangan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia maupun jajaran Kementerian ATR BPN selaku pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat hak pakai tersebut, baik dalam perkara perdata nomor 133-G/2009/PN Depok yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun dalam sidang pembuktian surat perkara perdata nomor 259 PDTG 2021 PN Depok. Dari seluruh bukti surat yang tercantum dalam daftar bukti surat kedua perkara tersebut, tidak satu lembar pun terdapat Akta Agendum Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhetland dan tidak pula ditemukan bukti surat berupa akta jual beli atas tanah tersebut antara Han Teknio dengan Departemen Penerangan Republik Indonesia. Bahwa selain tidak ditemukannya kedua dokumen tersebut, dua sertifikat hak pakai yang diakui oleh Departemen Penerangan pernah terbit namun kemudian dinyatakan hilang itu, yaitu sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 1981 dan penggantinya nomor 1 Cisalak 1995, terbukti
bukti bukannya hilang apalagi terbakar, akan tetapi sebenarnya kedua sertifikat tersebut tidak pernah ada karena tidak pernah diterbitkan oleh instansi berwenang, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Bogor saat itu. Kepastian tentang tidak pernah diterbitkannya kedua sertifikat hak pakai tersebut oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor adalah tidak ditemukannya buku tanah atas nama kedua sertifikat hak pakai tersebut, baik di kantor BPN Kabupaten Dati II Bogor maupun di kantor pertanahan Kota Depok. Buku tanah yang ditemukan di kantor BPN Kabupaten Bogor dan di kantor pertanahan Kota Depok untuk sertifikat hak pakai atas nama Departemen Penerangan atau RRI hanyalah buku tanah untuk dan atas nama sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007, sedangkan untuk sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 1981 dan penggantinya nomor 1 Cisalak 1995 tidak ditemukan alias nihil. Bahwa dengan tidak ditemukannya dokumen-dokumen tanah yang menjadi dasar dan alas hak terbitnya sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 dan produk hukum turunannya yaitu sertifikat hak pakai nomor 00002 surat ukur nomor 00436 Cisalak 2018 berupa agendum perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland, akta jual beli tanah antara Hantek Nio dengan Departemen Penerangan, sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 1981 dan penggantinya nomor 1 Cisalak 1995, maka berarti sertifikat hak pakai nomor 0002 surat ukur nomor 00436 Cisalak 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Sekyu Kementerian Agama Republik Indonesia, dan sertifikat induknya yaitu nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, Sekyu Direktorat Radio, Sekyu Proyek Mas Media Radio di Republik Indonesia adalah merupakan sertifikat hak pakai yang diterbitkan berdasarkan dokumen-dokumen fiktif yang tidak jelas keberadaannya. Bahwa mengacu kepada fakta tersebut di atas, maka jelas dan nyata dalam proses penerbitan sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 yang menjadi induk terbitnya sertifikat hak pakai nomor 00002 surat ukur nomor 00436 Cisalak 2018 terdapat unsur-unsur penyebab cacatnya kedua sertifikat hak pakai tersebut baik secara administrasi maupun secara yuridis, yaitu 1. Adanya unsur kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 huruf A Permen ATR BPN nomor 21 tahun 2020 tersebut.
Kesalahan prosedur dimaksud adalah keputusan pejabat kantor pertanahan Kota Depok yang menerbitkan sertifikat hak pakai pengganti nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, CQ Direktorat Radio, CQ Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia. Padahal sertifikat hak pakai yang dimohon penggantiannya tersebut, yaitu sertifikat hak pakai nomor 1 Cisalak 1995, adalah sertifikat fiktif yang tidak jelas keberadaannya karena tidak pernah diterbitkan oleh instansi berwenang, dalam hal ini oleh kantor BPN Kabupaten Bogor. Pejabat kantor pertanahan Kota Depok yang menerbitkan sertifikat pengganti tersebut pun mengetahui dengan jelas bahwa sertifikat hak pakai nomor 1 Cisalak 1995 itu pun merupakan sertifikat pengganti dari sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 1981 yang juga fiktif karena sertifikat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh instansi berwenang sehingga keberadaannya tidak jelas. Kepastian tentang fiktifnya kedua sertifikat hak pakai pengganti tersebut dibuktikan dengan tidak ditemukannya buku tanah untuk dan atas nama kedua sertifikat hak pakai tersebut, baik di kantor pertanahan Kota Depok maupun di kantor BPN Kabupaten Dati 2 Bogor. Adapun kepastian tentang ada atau tidak adanya buku tanah untuk dan atas nama sertifikat yang dinyatakan hilang kemudian diajukan permohonan penggantiannya tersebut merupakan syarat mutlak untuk diterbitkan atau tidak diterbitkannya sebuah sertifikat pengganti. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi, permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan. Jika sertifikat yang dinyatakan hilang kemudian diajukan permohonan sertifikat penggantinya tersebut terbukti memiliki buku tanah yang tersimpan sebagai arsip negara di kantor pertanahan, maka permohonan penerbitan sertifikat pengganti dapat dikabulkan. Sedangkan bagi sertifikat yang tidak ditemukan buku tanahnya di kantor pertanahan, maka pengajuan permohonan sertifikat pengganti wajib ditolak. Adapun pengertian buku tanah menurut ketentuan pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran yang sudah ada haknya. Atas dasar hal itu, maka semua sertifikat hak atas tanah jenis apapun haknya dapat dipastikan memiliki buku tanah sebagai dokumen yang menyimpan dan memuat data yuridis dan data fisik sertifikat yang diterbitkan tersebut di kantor instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut. Oleh karena hal itu, maka seharusnya jika memenuhi prosedur yang berlaku, kantor pertanahan Kota Depok tidak akan pernah menerbitkan sertifikat hak pakai pengganti nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 tersebut karena berdasarkan dokumen arsip di kantor pertanahan
Kota Depok maupun arsip di kantor BPN Kabupaten Daty 2 Bogor sertifikat hak pakai nomor 1 Cisalak 1995 yang dinyatakan hilang, kemudian dimohon penggantiannya, itu buku tanahnya tidak ditemukan sehingga data yuridis dan data fisik objek hak untuk sertifikat hak pakai tersebut tidak jelas identifikasinya. Namun faktanya, kendati pun sertifikat hak pakai tersebut tidak ditemukan buku tanahnya, sertifikat hak pakai penggantinya yaitu nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 tetap diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok meskipun secara hukum menyalahi prosedur penerbitan sertifikat pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Itulah unsur pertama yang menjadi penyebab sertifikat hak pakai pengganti nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak tahun 2007 tersebut cacat administrasi dan atau cacat yuridis sehingga layak dan patut untuk dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN RI. Unsur kedua adalah adanya kesalahan dalam proses atau prosedur pengukuran. Kesalahan ini dilakukan oleh pejabat pengukuran Kantor Pertanahan Kota Depok yang melakukan kegiatan pengukuran atas objek tanah yang tidak sesuai dengan objek hak sertifikat hak pakai nomor 1 Cisalak 1995. Objek hak yang seharusnya diukur dan hasil pengukurannya ditetapkan sebagai objek hak atas sertifikat hak pakai nomor 0001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 tersebut adalah objek tanah menurut Agendum Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland dengan mengingat bahwa alas hak yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak pakai nomor 1 Cisalak 1995 tersebut adalah Agendum Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland. Namun oleh karena akta Agendum Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland tersebut ternyata fiktif alias tidak pernah ada, maka secara otomatis objek tanahnya pun fiktif alias tidak jelas data-data fisiknya, tidak jelas keberadaannya, tidak jelas di mana lokasinya, di mana letaknya, berapa luasnya, dan apa saja batas-batas tanahnya. Oleh karena atas dasar hal itu, maka seharusnya pejabat pengukuran Kantor Pertanahan Kota Depok tidak melakukan kegiatan pengukuran yang hasil pengukurannya ditetapkan sebagai gambar bidang tanah sertifikat hak pakai tersebut karena objek tanah yang akan diukurnya tidak jelas data-data fisiknya, di mana lokasinya, di mana letaknya, berapa luasnya, dan apa saja batas-batas tanahnya yang disebabkan oleh fiktifnya dokumen tanah yang menjadi alas hak penerbitan sertifikat hak pakai tersebut, yaitu Agendum Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland. Namun faktanya, pejabat pengukuran Kantor Pertanahan Kota Depok tetap melakukan kegiatan pengukuran dan hasil pengukurannya ditetapkan sebagai gambar bidang tanah
untuk dan atas nama sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007, meskipun tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pejabat pengukuran kantor pertanahan Kota Depok tersebut menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan berdampak terhadap status hukum sertifikat hak pakai tersebut, yaitu status hukum cacatnya sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 baik secara administrasi maupun secara yuridis. Unsur ketiga yang menjadi penyebab cacatnya sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 baik secara administrasi maupun secara yuridis adalah karena adanya unsur kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan dalam proses penerbitan sertifikat hak pakai tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 huruf E Peraturan Menteri ATR BPN RI nomor 21 tahun 2020 tersebut. Adapun mengenai unsur ini tidak perlu dijelaskan lagi karena dengan kebijakan menerbitkan sertifikat pengganti untuk dan atas nama sertifikat yang tidak ditemukan buku tanahnya adalah akibat kesalahan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Unsur keempat adalah karena dalam proses penerbitannya terdapat kesalahan objek hak yang diberikan untuk dan atas nama sertifikat hak pakai tersebut. Kesalahan itu terjadi karena objek hak yang diberikan kepada Departemen Penerangan atau RRI melalui penerbitan sertifikat tersebut bukanlah objek tanah yang sesuai dengan agendum perbonding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhetland, akan tetapi objek tanah yang berstatus sebagai hak milik adat milik masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan. Adapun penyebab timbulnya kesalahan pemberian objek hak tersebut dikarenakan objek tanah untuk dan atas nama agendum perbonding nomor 23 tersebut tidak jelas keberadaannya akibat tidak jelas juga keberadaan surat tanah produk zaman kolonial Belanda tersebut. Unsur kelima adalah karena keputusan Kantor Pertanahan Kota Depok menerbitkan sertifikat hak pakai pengganti tersebut telah menimbulkan tumpang tindih hak atas objek tanah yang sama. Hal itu terjadi karena sebelum Departemen Penerangan atau RRI masuk dan mengakui lahan tersebut sebagai tanah negara yang hak pakainya dimiliki Departemen Penerangan melalui pengakuan kepemilikan agendum perbonding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhetland yang fiktif itu kemudian didaftarkan menjadi sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 1981 yang juga fiktif itu kemudian diganti dengan sertifikat hak pakai nomor 1 Cisalak 1995 yang juga fiktif itu. Bidang tanah seluas 121 hektar tersebut sebenarnya sudah ada haknya, yaitu hak milik adat yang telah dikuasai, dikelola, digunakan dan dimiliki oleh masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan ratusan tahun lamanya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sebagai pemilik tanah adat yang telah cukup lama ratusan tahun menguasai objek tanah tersebut sejak zaman kolonial Belanda sampai dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan telah memiliki bukti-bukti surat antara lain salinan letter
Letter C1 dan C2, daftar keterangan untuk pajak IPEDA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar Pajak IPEDA Kabupaten Bogor alias Dirik Letter C, dan surat-surat keterangan kepala desa dan lurah yang menerangkan status tanah tersebut adalah tanah hak milik adat, bukan tanah negara bekas Eigendom Perpoding. Namun kemudian setelah tanah itu dirampas secara paksa oleh Departemen Penerangan atau RRI, kemudian identitasnya dimanipulasi dari yang semula berstatus sebagai tanah hak milik adat menjadi tanah yang berstatus sebagai tanah negara bekas Eigendom Perpoding nomor 23 atas nama MIJ Eksploitasi Panhetland. Kemudian Eigendom Perpoding nomor 23 sisa yang fiktif tersebut dijadikan dasar dan alas hak penerbitan sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 1981 dan penggantinya nomor 1 Cisalak 1995 yang juga sama-sama fiktif itu. Kemudian atas dasar dokumen-dokumen yang fiktif itu, Kantor Pertanahan Kota Depok menerbitkan sertifikat hak pakai pengganti nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 atas nama Departemen Penerangan CQ Direktorat Radio CQ Proyek Mas Media Radio Republik Indonesia. Maka kemudian di atas objek tanah yang sama muncullah tumpang tindih hak atas tanah tersebut, yaitu hak milik adat milik masyarakat Kampung Bojong Mojong Malaka dan hak pakai atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia atau RRI. Selanjutnya, setelah dialihkan status penggunaannya sebagai barang milik negara dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, dan atas dasar itu diterbitkan sertifikat hak pakai nomor 00002 surat ukur nomor 00436 Cisalak 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka pada saat ini terdapat dua pihak yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas objek tanah tersebut, yaitu masyarakat Kampung Bojong Bojong Malaka selaku pemilik tanah hak milik adat dan Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengaku sebagai pihak yang memiliki hak pakai. Itulah 5 unsur penyebab cacatnya sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 atas nama Departemen Penerangan atau RRI, dan sertifikat pecahannya yaitu sertifikat hak pakai nomor 00002 surat ukur nomor 00436 Cisalak 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Agama Republik Indonesia, baik cacat secara administrasi maupun cacat secara yuridis. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal 30 ayat 3 Peraturan Menteri ATR BPN RI nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang berbunyi, dalam hal tertentu, Menteri dapat membatalkan produk hukum kantor wilayah atau kantor pertanahan yang merupakan kewenangan kepala kantor wilayah karena cacat administrasi dan atau cacat yuridis maupun sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihubungkan dengan fakta-fakta yang tidak terbantahkan tentang ditemukannya unsur-unsur kesalahan dalam proses atau prosedur penerbitan sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia CQ Direktorat Radio CQ Proyek Mas Media Radio Republik Indonesia
dan sertifikat pecahannya nomor 00002 surat ukur nomor 00436 Cisalak 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Sekyu Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga menjadi penyebab cacatnya sertifikat hak pakai tersebut baik secara administrasi maupun secara yuridis, maka demi hukum dan tegaknya peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan, kedua sertifikat hak pakai tersebut atau setidak-tidaknya sertifikat hak pakai nomor 00002 surat ukur nomor 00436 Cisalak 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Sekyu Kementerian Agama Republik Indonesia layak dan patut untuk dibatalkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bahwa perlu juga kami sampaikan ke hadapan Bapak Menteri, pada saat ini sertifikat hak pakai nomor 00002 surat ukur nomor 00436 Cisalak 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Sekyu Kementerian Agama Republik Indonesia digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk lokasi proyek strategis nasional pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Bahwa proyek strategis nasional kampus Universitas Islam Internasional Indonesia merupakan proyek prestisius pemerintahan Yang Mulia Presiden Joko Widodo yang dibangun atas dasar idealisme dan keinginan luhur Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo untuk meninggikan marwah dan derajat bangsa Indonesia, khususnya umat Islam bangsa Indonesia di kalangan masyarakat akademik internasional. Oleh sebab itu, pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan kampus UI 3 tersebut harus bersih dari segala unsur dan anasir negatif yang jika tidak dibersihkan kelak di kemudian hari akan menjadi penyebab jatuhnya marwah dan integritas negara dan pemerintahan di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo. Bahwa hal paling mendasar yang wajib dibersihkan dari proses pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional kampus Universitas Islam Internasional Indonesia adalah berkaitan dengan perolehan hak dan penggunaan tanahnya, karena tanah merupakan kebutuhan primer dalam setiap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh negara dan pemerintah. Maka demi menjaga kredibilitas dan integritas negara dan pemerintah, proses perolehan hak dan penggunaan tanah tersebut harus benar-benar bersih dari segala bentuk penyimpangan hukum. Bahwa oleh karena terbukti dalam memperoleh tanah tersebut terdapat penyimpangan hukum yang dilakukan Departemen Penerangan atau RRI berupa tindakan perampasan tanah dan pemanipulasian sejarah dan status tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut, kemudian hasil kejahatannya diberikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, lalu kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan tanah hasil rampasan Departemen Penerangan atau RRI tersebut untuk lokasi proyek strategis nasional pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia, maka penyimpangan hukum tersebut harus dihentikan agar pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan kampus UI 3 tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun satu-satunya opsi atau upaya untuk membersihkan unsur penyimpangan hukum dalam proses perolehan dan penggunaan tanah untuk pembangunan UI
ketiga tersebut hanyalah dengan cara membenahi permasalahan hukum terkait kepemilikan dan legalitas bukti hak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa legalitas bukti hak dan kepemilikan pemerintah atas tanah tersebut harus dibenahi dengan cara pembatalan sertifikat hak pakai nomor 00002 surat ukur nomor 00436 Cisalak tahun 2018 atas nama pemerintah Republik Indonesia, CQ Kementerian Agama Republik Indonesia, dan sertifikat induknya yaitu sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, CQ Direktorat Radio, CQ Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia, sehingga status tanah tersebut kembali kepada status aslinya yaitu sebagai tanah hak milik adat milik masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka. Selanjutnya, setelah itu dilakukan proses pelepasan hak dari masyarakat pemilik tanah adat kepada pemerintah, dan hasil dari pelepasan hak itu pemerintah mengajukan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah. Dengan cara itu, pelaksanaan proyek strategis nasional kampus Universitas Islam Internasional Indonesia bebas dan bersih dari segala bentuk permasalahan, baik permasalahan hukum maupun permasalahan sosial. Karena bukti hak dan legalitas atas tanah tersebut berupa sertifikat atas nama pemerintah yang diterbitkan dari hasil pelepasan hak dari pemiliknya yang asli, yaitu masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan, maka kemudian tidak ada masalah lagi secara hukum dan tidak akan muncul lagi dampak sosial yang merugikan masyarakat karena pemilik tanahnya telah diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian permohonan pembatalan produk hukum ini kami sampaikan secara terbuka kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan harapan memperoleh atensi dan respon yang positif dari Kementerian ATR BPN Republik Indonesia. Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang siap memberikan kesaksian di bawah sumpah terkait dengan surat permohonan terbuka ini telah kami siapkan untuk disampaikan ke hadapan Bapak Menteri. Atas perhatian dan perkenannya kami haturkan banyak terima kasih. Depok, 27 November 2022. Hormat kami, Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah, Syamsul Bakhri Marsabesi sebagai ketua dan Yoyo Effendi sebagai sekretaris.